Oke, perkenalkan kami dari bumdes.id. Ini sebenarnya sebuah platform digital, forum gitu, yang dikelola oleh Sinkor Indonesia dan didukung komunitas kita nyebut ABCGFM. Jadi ada akademisi di situ, karena saya juga dosen akuntansi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bumdes, community, government, dan fasilitator ya, pendamping setelah media. Awalnya kita terdorong karena saya juga dari desa, kemudian satu yang menarik ini munculnya badan usaha milik desa. Saat ini sudah hampir 50.000, 199 atau 67 desa itu sudah berdiri kalau kita lihat dari Perdes, tapi sebagian besar ya, kita punya beberapa angka, tapi secara umum hanya kurang dari 10% yang benar-benar bisa berjalan dengan baik. Nah ini kemudian menjadi satu problem statement ya yang menarik ya, mengapa sebagian besar badan usaha milik desa itu tidak berjalan dengan baik. Dan saya merasa hari ini sangat spesial karena ini disiarkan langsung dari Kampung Mataraman, karena bumdes.id itu sebenarnya lahir dari Kampung Mataraman. Pak Wahyudi itu juga salah satu co-founder, dan ini tindak lanjut dari Rembuk Desa Nasional tahun 2017, yaitu kita mengundang 6.000 kepala desa, ada deklarasi atau piagam Pangungharjo, salah satunya adalah mengembangkan ekonomi desa melalui BUMDes. Kemudian dunia saya sebenarnya sangat lain ya, saya sebelumnya auditor di beberapa public accounting firm, ya. Kemudian saya melanjutkan di Mapel Uni dan lain sebagainya. Kemudian baru setelah saya kembali, karena guru saya Profesor Gunawan Sumodiningrat, ngajak keliling desa, dan background kami adalah Sinkor Indonesia itu perusahaan IT, maka ada dua dunia ini yang coba kita hubungkan ya. Bagaimana bisnis digital kemudian desa ini bisa terkoneksi. Maka kami menyebutnya ini adalah social enterprise ya sebenarnya. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah sosial dengan pendekatan bisnis dan teknologi digital. Maka saat ini kami fokus di revitalisasi BUMDes. Jadi kami percaya tadi sesuai yang disampaikan oleh Prof. Irani bahwa ini perlu usaha kolektif ya. Jadi kalau ada usaha kolektif maka perlu ada wadah. Dan kami percaya BUMDes ini sesuai dengan amanat dari pasal 33, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Tetapi supaya ini jalan, maka wadahnya ini harus kuat, jangan sampai bocor gitu kan ya. Wadahnya ini harus mampu menampung berbagai potensi dan kelompok masyarakat. Maka pertama kali pendekatan kami ada cek kesehatan usaha BUMDes, kemudian kita buat rating ya. Kami buat rating, kemudian ada 3 fase di situ, fase 1, 2, 3. Kemudian kita mulai dari membangun kesadaran, kemudian kita mulai dari memetakan potensi lokal, menyusun rencana usaha, kami punya aplikasi namanya rubumdes.id, dan terpenting tadi saya sepakat juga dengan yang disampaikan Pak Rimawan, yaitu membangun kepercayaan transparansi publik dengan adanya software akuntansi yang mudah digunakan dan bisa diakses. Nah, kemudian kita coba membuat dashboard ya, namanya dashboard kemandirian desa. Kita pengen melihat perannya BUMDes ini dengan memakai berbagai data yang sudah tersedia, maka kami kemarin diskusi dengan pendamping dan kami bahagia sekali di BUMDes ini sudah mulai terpeta. Saat ini akumulasinya sudah ada 169 miliar ya. 169 miliar yang akumulasi keuntungan. Dan ini jumlah yang sangat besar karena dia jumlah bukan dari yang 50.000, mungkin itu masih kurang dari 1.000. Maka ini potensi yang besar. Kami percaya ini adalah raksasa baru ekonomi Indonesia yang sekarang masih tidur ya. Semoga nggak pingsan. Nah, khusus untuk tema kali ini, karena ini ada masanya pandemi, kami sudah menyusun beberapa poin yang kemudian paling tidak ada 3 gagasan. Jadi pertama, mungkin kita menawarkan satu perspektif baru ya, bagaimana kita melihat kondisi ini dari kacamata desa. Satu itu. Kemudian 2, kalau kita tanya warga desa, karena kita sering keliling ke seluruh tempat di Indonesia, sekarang kita ada forum, itu salah satu forum terbesar ya, BUMDes di Indonesia. Kita merekam keresahan mereka, aspirasi mereka. Saya setuju ya, di masyarakat desa ini sangat optimis ya, dan saya percaya itu modal dasar untuk kita survive. Ini mau kita bawa kemana ya? Momentum ini itu mau kita bawa kemana, dan kami akhiri dengan menawarkan model dan strategi. Nah,
segala sesuatu itu bagi kami tergantung kacamata yang kita pakai ya. Nah, satu, kita itu banyak pakai kacamata bias ya, bias kota atau saya sering sebut bias Jakarta. Jadi Jakarta itu selalu melihat desa itu terbelakang. Tadi di awal saya sering dengar, oh ini kepala desanya nyolongan dan lain sebagainya. Nah, itu yang dipercaya sebagian besar. Ya, itu sah-sah saja, karena itu kacamata yang dipakai oleh orang-orang Jakarta, kacamata yang dipakai oleh orang pusat. Nah, kami memiliki pola pandang, cara pandang yang berdasarkan teori Black Swan ya, atau fenomena angsa hitam. Jadi dahulu semua orang itu percaya bahwa angsa itu semua berwarna hitam, sampai ditemukan satu angsa maaf ya, dulu orang percaya semua angsa itu berwarna putih ya, sampai ditemukan satu angsa hitam di Australia ketika pelayar dari Inggris kemudian sampai Australia, dia lihat oh ternyata keyakinan kita saat ini salah ya, teori kita ini salah karena selama ini kita mendasarkan pada apa yang kita lihat ya. Nah, itu sama juga kami sebut bahwa kondisi yang luar biasa ini kemudian menyadarkan kita itu banyak keganjilan-keganjilan ya. Keganjilan-keganjilan yang sebenarnya yang kami nanti akan berargumen, masa sebelum kita itu sebenarnya masa yang tidak normal. Jadi tadi saya sepakat, nanti normal baru ini sangat debatable gitu kan, karena normal yang lama itu sebenarnya juga nggak normal gitu kan. Yang pengen kami sampaikan, contoh kayak di Panggung Harjo, bagaimana sebuah desa itu kemudian membuat panggung tanggap COVID, kemudian mencepat dengan ini mengkonsolidasi membuat pasardesa.id. Kenapa satu desa yang mungkin dengan keterbatasan berbagai sumber daya itu bisa merespon dengan lebih baik. Nah, kalau kami memakai perspektif angsa hitam, kalau Panggung Harjo ini bisa, maka 74.452 desa yang lain itu mengapa tidak bisa? Ini adalah pemahaman kami. Maka kami kemudian nyari angsa-angsa hitam dan kami bersyukur tidak hanya satu ini, kita lebih ada 100 ya. Kayak ada di Ende, ada di Tebara, ada di kemarin kita bawa yang dari Papua Barat. Ternyata ada desa-desa yang kemudian mampu merespon dengan sangat baik, tapi ini tenggelam oleh berita-berita tadi, kepala desa ketangkep. Kayak gitu kan. Oh, kepala desa ini jadi karena money politics. Jadi kita memiliki misi mengangkat ya prestasi-prestasi yang luar biasa seperti hari ini ada 15 BUMDes yang diwawancara langsung oleh Pak Presiden Jokowi karena mampu menerapkan teknologi digital yang sederhana. Tadi yang seperti disampaikan Pak Rimawan, kami setuju. Ini di ND ini hanya pakai WA, tapi dia jualan sayur aja itu 39 juta dan sekarang bisa menjangkau ke kabupaten lain, membuka cabang ke kabupaten lain karena pakai reseller. Nah, ini lompatan yang sebelumnya tidak akan ya bisa ditemui ketika orang itu nggak pakai teknologi. Nah, kemudian kami pengen ada kata kunci ini ya, pandemi ini akan mendorong lainnya banyak inovasi. Kita akan terkejut-terkejut dengan banyaknya inovasi yang akan ada. Tapi, gitu kan, apakah ini berujung pada tatanan baru? Nah, kita akan diskusikan. Kalau saya ini masih debatable ya. Nanti posisi saya akan saya taruh di slide terakhir. Oke. Yang kedua, kami menawarkan perspektif ruang dan waktu. Ya, ruang desa itu beda dengan ruang yang ada di kota. Jadi tadi ada beberapa pembicara yang sudah membahas ini. Tapi pemahaman kami ruang desa ini beda ya, karakteristiknya beda. Karena kalau kita lihat sejarahnya, desa ini lahir duluan ya. Jadi bahkan sebelum kerajaan lahir, sebelum Indonesia merdeka, itu sebenarnya desa sudah ada dengan dua karakteristik, yaitu self-sustaining community dan self-governing community. Kalau kita lihat sejarahnya, maka jati diri desa itu mencukupi kebutuhan dia sendiri dan mengatur urusannya sendiri. Tadi yang seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, kalau ada orang maling ayam, kemudian diselesaikan secara adat. Kalau ada masalah warisan dan lain sebagainya, baru ketika di desa itu nggak selesai, maka diangkat. Nah, amanat undang-undang desa yang paling penting itu sebenarnya bukan ngasih duit 1 miliar ke desa, tapi mengembalikan pengakuan bahwa desa itu sudah ada dan desa itu mampu. Ini yang namanya asas rekognisi. Ya.
Dan asas subsidiaritas, apa yang desa mampu harusnya tidak diambil oleh pemerintah di atasnya. Nah, tetapi kenormalan ini tidak ada, karena desa ini mungkin selama 30 tahun sejak berada di Orde Baru, tidak berada di kenormalan. Kita lihat sejarahnya pada masa kemerdekaan, penjajahan Belanda, bahkan Belanda itu simpel. Asal Anda bayar pajak, silakan milih kepala desa sendiri, buat hukum adat sendiri, silakan. Dilanjutkan salah satu undang-undang pertama itu tentang pemerintahan setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu tetap mengakui bahwa desa itu memiliki kewenangan. Hanya zaman Orde Baru aja yang kemudian desa dijadikan administratif. Maka semangat Undang-Undang Desa itu mengembalikan lagi jati diri desa sebagai self-governing community. Nah, tetapi desa sudah begitu lama disudutkan, dipojokkan, dijadikan tidak mampu, sehingga ketika diberi kedaulatan, diberi wewenang, diberikan kelonggaran, dia tidak pakai karena banyak ketakutan-ketakutan yang nanti saya sebut sebagai kerangkeng besi. Ini kalau di teori institusionalisasi itu ada iron cage, ya. Ada kerangkeng besi yang membuat orang itu nggak bisa gerak. Dan itu menurut saya di masa yang extraordinary ini itu harus dibongkar. Nah, maka definisi kami normal baru desa adalah mengembalikan ke kenormalan desa. Jadi normalnya desa itu adalah mencukupi dirinya sendiri dengan makan yang dia tanam. Ya, makan yang dia tanam. Jadi kalau orang Papua itu nanamnya sagu, ya makan sagu. Kalau orang Gorontalo atau NTT misalnya nanamnya jagung, ya makannya jagung. Ya, tanam yang kita makan dan makan yang kita tanam. Jangan semua disuruh makan nasi. Ini problemnya yang ada di situ. Itu sebenarnya nggak normal. Satu. Kemudian mencukupi dirinya sendiri. Di Jawa Timur pernah ada satu penelitian, warung-warung tradisional itu didata. Dan 90% itu semua barang pabrikan. Ya. Jadi ada yang sangat miris, ada desa yang penghasil singkong, satu truk itu kemudian dibawa ke pabrik, kemudian diolah menjadi makanan snack, yang beli adalah anak-anak petani. Ya, singkong satu truk itu mungkin hanya jadi beberapa bungkus singkong, keripik singkong. Nah, kapan desa akan kaya kalau kayak gini? Kalau 90% duitnya itu keluar dari desa. Kita pakai analisa yang sederhana aja, uang masuk, uang keluar. Bagaimana uang yang masuk ke desa lebih besar daripada uang yang keluar? Ya, berarti apa? Paling tidak dia makan dari apa yang dia tanam. Satu, ya. Kemudian yang ketiga, poin kita ketiga, tidak semua kena dampak negatif. Ini kita dapat banyak sekali laporan, gitu ya. Desa-desa yang fokus pada basis produksi pangan itu justru naik. Ya, bumdes-bumdes yang fokus jual bahan pokok itu justru naik. Bumdes yang fokus untuk jual seperti herbal dan lain sebagainya justru naik, ya. Mereka mendapatkan berkah dari pandemi ini. Artinya apa? Tidak semua desa kena dampak negatif. Nah, desa yang nggak kena dampak negatif yang mana? Yang masuk zona hijau, yaitu dia fokus untuk menyediakan bahan pokok dan dia bisa melakukan jualan itu secara digital. Oke. Nah, makanya tadi ada bumdes yang telepon saya, Pak, kondisi kayak gini gimana, kita mau membangun wisata. Wisata oke, tapi tidak untuk 2 tahun ini. Ya, tadi disampaikan ya, saya udah lihat banyak analisis. Satu, virus ini akan lama. Ya. Kedua, dia akan bermutasi. Bahkan ketika ketemu vaksin pun, ini sama seperti vaksin influenza. Nanti strain-nya itu berubah, ya vaksinnya itu akan berubah. Artinya apa? Kita harus menyiapkan diri ini jangka waktu lama. Nah, ketika jangka waktu lama, apa yang pasti? Pangan. Kita udah dapat data, akhir tahun ini kita ada shortage 1,5 juta sampai 1 juta ton untuk beras. Dan Thailand, Vietnam udah firm, dia nggak akan mau ekspor. Artinya apa? Kita punya waktu 6 bulan, kita mobilisasi semua, makanya kami mendukung upaya kayak Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, dan kementerian lain, ada 3,2 juta lahan baru yang akan diekstensifikasi dan diintensifikasi. Jadi kalau bumdes-bumdes dengar pemaparan saya, saran saya cuma satu, back to basic. Kembali lagi kita tanam apa yang kita makan apa yang kita tanam, bumdes yang usaha-usaha lain itu jadi pendukung, balik ke ngamanin pangan. Itu akan jelas jadi bisnis yang sustainable. Oke, yang berikutnya, tadi banyak
diskusi masalah BUMDes ya, dan banyak pemahaman itu ya, banyak pemahaman terkait dengan BUMDes yang keliru. Satu, karena BUMDes ini dianggap sama dengan BUMN, sama dengan BUMD. Kalau kita membaca BUMDes, tidak boleh lepas dari pemahaman terhadap Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Yaitu BUMDes merupakan eksekusi dari kewenangan lokal skala desa. Yaitu desa sekarang berhak memiliki kewenangan mengatur wilayahnya, potensinya, penduduknya untuk kesejahteraan warganya. BUMDes ini hanya alat. Bahasa saya BUMDes itu adalah wadah. Nah, kalau kita mendudukkan BUMDes ini sebagai wadah, akan selesai. Karena sebagai wadah, maka isinya siapa? Isinya adalah kegiatan usaha kolektif yang dilakukan oleh masyarakat. Isinya apa? Produk unggulan desa. Pelakunya siapa? Individu dan kelompok masyarakat. Maka di mana-mana contoh di Jogja. Kenapa Pok Darwis ini sukarela berbondong-bondong gabung jadi unit usahanya BUMDes? Karena filosofinya mereka sudah tepat. Pok Darwis yang mengelola, dia jadi unit usaha BUMDes, BUMDes tidak ngambil duit. Karena saya selalu sarankan, BUMDes tidak ngambil, tapi kalau dikasih duit, tidak nolak. Jadi ini kita kembalikan ke adat berdesa, itu semua dirembuk. Jangan apa-apa nanti pakai aturan, hitung-hitungan, itu nggak akan ketemu. Tapi kalau ini loh ada air terjun, Pok Darwis itu siapa? Kelompok masyarakat kok narik tiket, itu namanya pungli. Supaya aman, diwadahi di BUMDes, dibuatin perdes. Nah, tapi kalau BUMDes hanya tinggal ngecap buat karcis, ya jangan ngambil banyak-banyak. Pok Darwis sudah dibantu, ya jangan pelit-pelit, ketemu. Sama ini kita membantu di mana contoh himpunan petani pengguna air, dia punya irigasi. Tapi wadahnya apa? Bingung membuat koperasi, membuat ini. Kenapa nggak pakai yang paling simpel? Yaitu cukup diatur perdes, birokrasinya nggak berbelit-belit, hanya wadahi lewat BUMDes. Kalau ini dilakukan, saya yakin 90%, ya sekarang ada 30% yang jalan, tapi ini ada beberapa yang memang pingsan. 30%-nya akan langsung jalan karena dia cukup mewadahi usaha-usaha yang ada di masyarakat. Itu poin saya. Jadi BUMDes jadilah wadah, gitu kan? Maka kalau jadi wadah, itu bahasan tentang badan hukum dengan apa-apa itu sebenarnya nanti akan selesai karena kita cuma jadi wadah, gitu kan? Dan yang kedua yang menjadi menarik adalah di sini ada 60% pemerintah desa dan 40% masyarakat. Menurut saya ini kondisi yang ideal, gitu ya. Kondisi yang ideal di daerah-daerah yang memang masyarakat-masyarakatnya ini skala produksinya belum tinggi, modalnya masih kecil, jadi masih perlu dorongan pemerintah. Inilah ruang ketiga. Sekarang kalau di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di mana itu muncul ya konsep third space ya. Ada private sektor, ada public sektor, ada third sektor, ada sektor ketiga. Ya inilah BUMDes. Sektor ketiga yang jadi ruang tengah pemerintah dan individu ketemu. Nah, tapi fakta di lapangan, ya kita karena kita akademisi, tentu kita akan membuat riset, kita akan membuat teori, kita akan mengkaji. Ini fakta di lapangan. Ini tadi kita bicara konsepnya, fakta di lapangan 90% BUMDes nggak jalan. Kenapa? Karena tidak didukung kepala desa. Satu itu. Kenapa kepala desa nggak dukung? Karena beberapa curiga, satu ya, yang jadi ketua BUMDes nanti akan jago kepala desa. Dan ini didukung banyak ketua BUMDes jago kepala desa dan menang. Saya nggak tahu harus senang atau sedih. Yang kedua adalah ketika BUMDes berdiri, duit yang biasanya masuk ke kantong kepala desa yang masuk ke ini jadi berkurang. Maka karena saya itu dasarnya dari bisnis, bagi saya ini masalah matematika ekonomi aja. Jadi masalah pembagian aja, itu bagi saya bukan masalah yang pelik ya. Bagaimana masing-masing itu dapat bagian. Karena fakta di lapangan aktor-aktornya ini sudah ada dulu. Nah, satu itu. Yang kedua, mayoritas... Maaf Pak Rudi, waktu. Oke, saya 2 slide lagi ya. Oke. Mayoritas BUMDes itu dibentuk hanya karena memenuhi peraturan dan karena ikut-ikutan. Maka ya jelas ketika ini kurang kuat pemetaan potensinya, BUMDes nggak sustain. Nah, ini gambarannya, kita buat model daun untuk melihat kematangan. Saya akan langsung pada kesimpulan ya. Nanti
Ini bisa dibagi, bisa dibaca. Kesimpulannya aja. Kesimpulannya satu ya. Jadi desa sekarang punya potensi yang gede. Momentumnya itu ada, karena sekarang butuh pangan, dan pangan itu ada di kondisi desa. Tetapi ada kerangkeng besi, tadi yang saya sambut masuk, yaitu adalah birokratisasi. Yaitu ketika orang tetap dapat dana desa, tapi tetap ada pesanan-pesanan dari atas yang membuat dia menjadi kekunci. Contoh BLT ya, dia udah membuat perencanaan, tiba-tiba ada itu ini. Nah, kita tidak bisa hindari. Saya memahami sekali konteksnya itu, maka saya usul satu ya. Ini usul nanti yang bisa dibahas. Udah 60% itu mau dikunci dengan berbagai istilah itu nggak apa-apa. Ini yang saya sebut struktural karena ini kita perlu mengsinkronisasi. Tapi 40% tolong kasih ke desa. Salah satunya lewat BUMDes ya. BUMDes saat ini nggak ada aturan minimal. Kalau saya harus dikasih minimal. Dan di BUMDes inilah kemerdekaannya. Karena begitu masuk BUMDes, benar-benar lokal desa ini yang harus ngatasi. Itu satu. Yang kedua, digital itu hanya cara. Ini yang harus kita luruskan. Digital itu hanya cara. Kalau desa nggak punya produk, desa nggak punya basis produksi, dia hanya akan jadi pasar ketika dia terkoneksi dengan digital. Ya. Yang ketiga, itu tidak bisa tanpa pendampingan terus-menerus. Karena esensi pembangunan manusia, esensi pembangunan adalah membangun manusianya itu sendiri. Ini yang banyak kelewat ya. Yang dibangun itu adalah bangunan, lembaga, tapi bukan manusianya itu sendiri. Mungkin itu, mohon maaf kalau waktunya kelewat, nanti silahkan untuk diskusi, kami lampirkan beberapa model yang ada di sini, silahkan nanti bisa dibaca, yang kami sebut peta jalan BUMDes, dan kami revisi karena kondisi COVID menjadi peta jalan revitalisasi BUMDes untuk versi 2. Terima kasih Mas Chandra, kami kembalikan waktu. Wassalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.